Silakan teman-teman saudara boleh duduk. You guys okay? Everyone's okay. Selamat pagi New International Church. Selamat pagi Dynamic People. It's very happy to see you. Semoga saudara semua dalam keadaan baik. Walaupun kadang ada berita yang aneh-aneh sering terjadi di kota kita yang luar biasa ini. Saya berdoa supaya ada sesuatu yang Tuhan titipkan pada saudara pada hari ini. Saudara, apa yang saya mau sampaikan hari ini bukan konsep baru, bukan sesuatu yang baru hari ini. It's not gonna be something new, tapi it's gonna be something yang saudara mungkin pernah tahu, pernah pelajari. Tetapi diulang lagi dan kita perlu mengerti bahwa hanya karena diulang bukan berarti saya kehabisan bahan. Tapi justru diulang karena ingin memberitahu bahwa ini penting. Dan ini yang kita perlu ngerti bahwa ada banyak kebenaran firman Tuhan yang kita butuh hikmat untuk mengaplikasikannya. Tetapi yang ini kau bisa lakukan di setiap musim kehidupanmu. Di setiap fase kehidupanmu. Di setiap tantangan kehidupanmu. Entah kau masih single, entah kau digantung, entah kau baru punya anak, entah kau menikah atau kau pernah menikah. In every season, kebenaran ini akan punya dampak. Judul khotbah saya hari ini adalah What is in your hand. Kita buka di Lukas 4:27 mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saya boleh highlight ada satu kata dari ayat ini yang akan kita renungkan hari ini dan bulan ini, yaitu dengan segenap kekuatanmu. Atau bahasa Inggrisnya with all my might. Dan ini menarik, kenapa? Karena ayat ini menceritakan bagaimana Tuhan merasa dikasihi. Berarti Tuhan merasakan kasih kita bukan cuma lewat perasaan, tapi ada tindakannya. Bukan cuma niatnya, tapi kemampuannya juga. Bukan cuma berharap, tapi bergeraknya. Dan ini yang saya sukai dari Tuhan, itu Tuhan gak biarkan kita dalam kegelapan. Soal bagaimana kita bisa memuliakan Dia. Ada satu statement saya bagikan, bagaimana Tuhan membentuk kita, menunjukkan bagaimana Tuhan ingin memakai kita. I've said this, dan mungkin all the pastor udah ngomong ini dari awal tahun, dan mungkin dari tahun sebelumnya, bahwa kita bisa punya bocoran, kita bisa tahu kira-kira bagaimana Tuhan bisa pakai kita, dengan cara kita melihat bagaimana Dia membentuk kita. Amin saudara, sejauh ini? Ya, kita bisa lihat dari situ. Nah, kalau saya mau kasih contoh, ada analogi smartphone. Saudara tahu gak, saya bisa tahu guna handphone saya seperti apa dari apa yang dia bisa. Saya gak akan pakai dia untuk lakukan hal yang dia gak bisa. Saya gak butuh dia melakukan hal yang gak bisa, tapi saya butuh dia melakukan hal yang dia bisa. Dan ini kabar baik bagi kita yang ingin memuliakan Tuhan, tapi kita bingung mau mulai dari mana. Ada di antara saudara yang mungkin ada dalam quarter life crisis. Ada di antara saudara yang mungkin di middle life crisis. Atau ada yang end life crisis. Kayak krisisnya ada di mana-mana gitu. Tapi poin saya adalah hari ini bahwa ini kabar baik bagi kita yang bingung mulai dari mana. Bahwa dimanapun Anda berada, kebenaran ini akan terus nyata. Di dalam pergumulanmu mungkin sebagai seorang tua, orang yang masih single, atau mungkin masih sekarang di dalam PHK atau layoff, dan no matter what your season is, yang paling saya suka dari kebenaran ini adalah you can use it, you can apply it in every single season. Maka ini jadi powerful sekali. Saya mau ceritakan ada satu perikop di firman Tuhan tentang satu tokoh Alkitab namanya Musa. Saudara menyukai Musa, everyone loves Moses. Tapi nggak banyak orang tahu ceritanya kenapa dia bisa menjadi Musa seperti yang kita bayangkan. Musa adalah anak putri raja yang bikin salah. Terus kabur jadi gembala. Kalau saudara tahu grafik hidupnya turun drastis karena kesalahannya sendiri. Pada waktu dia lagi kerja autopilot, bawa kambing, bawa domba, dia bertemu Tuhan di gunung. Dan di situ Tuhan panggil dia. Nah, ada beberapa poin yang saya mau bagikan hari ini. Yang pertama kita mengerti satu hal bahwa Tuhan selalu memulai sesuatu dari apa yang ada di tangan kita. Keluaran 4 ayat 1-2. Lalu saat Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya padaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Mereka berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Diragukan. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat.
Teman-teman, Bapak, Ibu, dan Saudara, percayalah bahwa ini ada sesuatu yang sering kita alami. Betul apa enggak? Kita sering kali merasa enggak cukup buat Tuhan. Kita merasa enggak cukup buat memenuhi panggilan Tuhan. Kita selalu punya keraguan atas diri kita sendiri. Kalau saya boleh jujur dengan realita kita, most of us ragu dengan diri kita sendiri. Jangankan saudara, saya juga gitu. Dan Musa pun mengalami hal yang sama. Musa nanya, Tuhan aku siapa? Tuhan aku gak bisa ngomong. Tuhan kalau mereka gak percaya gimana? Tapi ini menarik dari Tuhan. Tuhan gak jawab dengan pidato panjang lebar. Tapi Tuhan cuma nanya satu hal. Apa yang ada di tanganmu? Nah, Musa persis tentu tahu apa yang ada di tangannya dia. Tapi dia gak tahu kedalaman apa yang ada di tangannya dia. Tapi Tuhan tahu lebih dalam dari itu. Kenyataannya ini apa yang Musa alamin sama seperti kita. Saudara, saya rasa kalau kita tanya ada banyak hal yang Tuhan taruh di tangan kita. Tapi kita merasa itu terlalu kecil. Kita merasa itu gak signifikan. Kita merasa itu gak ada gunanya bagi kita. Sehingga kita ngerasa nganggep remeh. Tapi tampaknya yang Tuhan lihat berbeda. Saudara, kalau saya mau boleh jujur, gak usah saudara, saya pun kadang merasa kecil, merasa gak layak, lelah sama keadaan. Belakangan ini ada banyak berita yang bikin saya lelah banget sama keadaan, kalau boleh jujur. Dari kabur aja dulu, saudara tahu hashtag itu? Kabur aja dulu, mau lari ke negara lain, planet lain dan sebagainya. Ada juga yang paling menyebalkan bagi saya adalah yang harusnya bensinnya apa diganti apa gitu maksudnya. Kesel banget, istri saya sampai bilang, kamu kesel banget loh. Iya, naik darah benar-benar saya. Yang belum yang bikin saya naik darah lebih lagi adalah seperti kutipannya si Gaby tadi. Ternyata pada waktu saya iseng ngestok, saya jarang ngestok. Saya ngestok si yang koruptor ini, yang korupsi ini. Pas saya cek biodatanya, Yesaya 60 ayat 1 gitu. Mau naik darah rasanya kepala saya, jujur aja. Tahu gak ayat itu apa? Bangkitlah dan jadilah terang, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Ternyata terang yang datang ke dia ada terang strobonya polisi ternyata. Sorry, saya ada yang bilang pastor terlalu politis, bodoh amat. Yang ini gue kesel banget, jujur aja saudara. Tapi saya sadar, saudara gini, mungkin kalau saudara cek, mau tahu realita negara kita tercinta ini, saudara harus cek satu, komen Instagram. You look at it, dan kalau lihat betapa kesalnya mereka dengan realita ini. Kesel, di luar mana yang benar, mana yang salah, tapi mereka kesel. Dan mungkin makanya itu gak heran bikin kita merasa gak baik-baik saja. Merasa gak layak, merasa kurang ini, kurang itu. Tapi saya sadar, apa yang saya rasakan ternyata bukan hal baru. Yang saudara rasakan bukan hal yang baru. Ribuan tahun lalu Musa ngalamin hal yang sama. Helplessness kata-katanya. Merasa gak bisa. Tapi entah kenapa Tuhan lihat sesuatu dalam dirinya. Yang bahkan dia sendiri gak bisa lihat. Saudara, ada salah satu hal karakter yang indah dari Tuhan. Yaitu Tuhan tuh lihat banyak hal yang kita gak pernah bayangkan. Kita ngelihat diri kita jelek. Kita ngeliat diri kita gak bagus. But somehow God sees things yang kita gak pernah bayangkan. Tuhan ada sesuatu yang indah. Dan kadang indahnya itu kesana kecil. Makanya kita anggap remeh. Dan masalahnya prinsip ini adalah prinsip yang berlaku di setiap musim kehidupan. Dan bukan cuma berlaku, ini berlaku dari ribuan tahun yang lalu. Saudara tahu, Daud sebelum dia punya mahkota, sebelum dia pegang pedang jadi raja, yang dia punya is only umban dan batu. Simpson, Tuhan pakai rahang keledai. Jesus, saudara tahu. Yesus cuma punya, bikin mujizat, cuma punya 5 roti dan 2 ikan. And itu salah satu ayat Alkitab yang the most interesting menurut saya. Mau tahu kenapa? Karena di seluruh Injil, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Juventus, dan sebagainya, saudara. Cuma ada 3 cerita yang dimana di seluruh Injil itu ada. 1, kematian Yesus. 2, kebangkitan Yesus. 3, 5 roti 2 ikan. Dan ini sesuatu yang powerful. Kenapa? Karena kematian Yesus, kenapa diberitakan di setiap Injil? Karena dia membebaskan kita dari dosa. Kebangkitan Kristus, kenapa diberitakan? Bahwa dia menang atas maut. Tapi kenapa 5 roti dan 2 ikan di setiap 4 Injil itu ada? Karena itu pesan Tuhan bagi kita bahwa in every season akan selalu ada penyediaan Tuhan untuk anak-anaknya. Tapi semua dimulai dari hal yang kecil. Saudara bisa lihat di 4 ayat itu. 4 pasal itu. Tuhan selalu akan sediain. Nah yang berikutnya, tadi kita lihat Tuhan selalu mulai dari apa yang tangan kita. Yang kedua berikutnya, yang ada di tanganmu bisa lebih dari sekedar bakat.
Seringkali orang berpikir bahwa apa yang di tanganmu, langsung pikirnya bakat, talenta, kemampuan, apa yang kita bisa. Tapi nggak cuma itu. Karena pada waktu kita lihat di Keluaran 4 ayat 2, saat Tuhan bertanya Musa, dia tanya yang di tangannya apa? Tongkat. Tongkat itu bicara banyak hal. Tongkat itu bicara tentang peluang dan kesempatan. Tongkat itu bicara masalah dan tantangan. Tongkat itu juga bisa bicara jaringan dan relasi. Tongkat itu juga bisa bicara tentang pengalaman hidup. Tongkat itu juga bisa bicara waktu dan tenaga. Peluang dan kesempatan. Pada waktu itu Musa gak punya banyak kesempatan. Dia kabur dari negaranya dia. Dan dia cuma punya kesempatan jadi gembala. Bayangkan, dari royal family jadi gembala yang kotor. Bayangkan itu. Dan cuma itu yang dia punya. Jadi hari izinkan saya mau ngomong. Kalau saudara merasa gak punya kesempatan, you feel you don't have any opportunities. Musa merasakan hal yang sama. Mungkin opportunity yang terbuka depanmu tidak sesuai dengan passionmu, saudara. Passionnya mau ngapain, tapi kita gak dapatkan. Mungkin peluangnya terbukanya berbeda. But izinkan saya ngomong. Tuhan tidak perlu mulai dari passionmu dulu. Tuhan bisa mulai dari sesuatu yang kecil di hidupmu. Masalah dan tantangan. Karena justru di sini Tuhan membentuk kita. Karena Musa terlatih untuk menghadapi tantangan dengan domba dan kambingnya. Akhirnya dia bisa ngurusin jutaan bangsa Israel. Jaringan dan relasi. Pengalaman hidup. Sudah tahu gak, tongkatnya Musa bukan cuma bicara soal apa yang dia kerjakan saat ini. Tapi juga bicara apa yang sebenarnya dia bisa miliki dulu. Kalau dia still royal family, harusnya yang dia miliki adalah pedang. Tapi entah kenapa yang dimiliki adalah tongkat. Setiap kali, saya bisa bayangkan, kalau misalnya dia tiap kali pegang tongkat, pasti muncul begitu banyak penyesalan. Begitu banyak pengalaman pahit. Tongkat itu is a reminder bahwa dia merusak dirinya, menghancurkan nilai hidupnya sendiri. Karena salah dia semua. Mungkin ada yang ngalamin kayak Musa di situ. But somehow, Tuhan belum selesai dengan Anda. Tuhan belum selesai dengan dia. Yang ada di tanganmu kecil di matamu. Tapi bisa besar di tangan Tuhan. Nah, yang berikutnya izinkan saya ngomong. Yang ada di tanganmu itu bisa berubah. Yang ada di tanganmu bisa berubah. Saudara mungkin punyanya kecil. Kau hanya punya waktu yang sedikit. Mungkin kau hanya punya kesempatan yang sedikit. Kesempatanmu mungkin tidak seperti yang kau bayangkan. Tetapi izinkan saya ngomong gitu. Hal yang di tanganmu itu bisa berubah. Karena kita lihat biji, Tuhan lihat pohon. Kita lihat masalah, Tuhan lihatnya peluang. Musa lihat tongkat, Tuhan lihat mujizat. Dan pembebasan bangsa Israel. Amin saudara. Jadi tolong hari ini do not give up. Dan belajar melihat dirimu dari sudut pandang Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja yang ada tangan kita. Untuk membawa dampak besar. Ada satu statement bilang gini bahwa kita bisa hitung jumlah biji dalam satu apel. Tapi kita gak bisa hitung jumlah apel di dalam satu biji. Saudara, kalau pernah pergi ke Israel, saudara akan tahu bahwa ada satu benih yang Tuhan Yesus sering pakai, yaitu biji sesawi. Biji sesawi itu kecil banget. Buat fresh graduate, for information, biji sesawi itu lebih kecil dari gajimu. Just for information, dia kecil banget. Saking kecilnya seringkali dianggap debu. Tapi entah kenapa, biji sesawi itu kalau ditanam dengan baik, bisa jadi besar. Artinya apa? Pada waktu saudara di tanganmu tuh kecil, Tuhan itu tidak lihat kecil ya. Tuhan tahu itu bisa jadi apa kalau kau serahkan pada dia. Kalau kau tanam dan kau setia dengan hal itu. Tuhan tahu persis itu bisa jadi apa. Makanya di hidup kita, kalau saudara pernah makan apel, di dalam apel itu bijinya ketahuan ada berapa. Tetapi kalau misalnya kita tanam biji apel itu, bisa jadi berbagai macam pohon. Kita nggak tahu sampai berapa pohonnya. Tuhan kasih kita dua hal kecil, tapi dampaknya bisa jadi besar. Saudara tahu nggak, dalam hidup ini Tuhan bisa kasih dua hal. Satu, Tuhan bisa kasih benih. Kedua, Tuhan bisa kasih apa? Kunci. Itu dua hal berbeda. Tapi semua bermula dari hal kecil. Benih itu sesuatu yang harus ditumbuhkan. Kunci itu sesuatu yang bisa buka pintu yang besar. Saudara tahu kan, kunci yang kecil itu bisa buka pintu yang besar. Kalau kau mau pengen buka pintu mall yang sebesar apapun, kuncinya selalu kecil.
Nggak ada kan kalau saudara ke Senayan City kuncinya segede parkiran gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Sesuatu yang kecil selalu dibuka, sesuatu yang besar selalu dibuka sesuatu yang kecil. Nah kadang kita cuma lihat yang kecil tapi Tuhan lihat apa? Potensinya. Jadi dalam tangan saudara, kadang yang kita perlu cek adalah ada hal-hal yang memang Tuhan pakai itu untuk buka pintu. Pintu yang besar sehingga saudara bisa masuk ke dalamnya. Perkara yang besar. Tapi ada juga mungkin saudara nggak dikasih perkara besar. Tapi perkara kecil yang kau urus mendadak jadi besar. Hari ini di tanganmu ada yang namanya benih. Ada yang tangannya ada kunci. Ada orang-orang di sini yang mungkin lagi dalam keadaan kesusahan. Kerjaannya nggak seperti yang dia harapkan. Tapi jangan-jangan itu kuncinya Tuhan. Yang Tuhan titipkan sama dia. Supaya apa? Dia setia di situ. Belajar walaupun gak mudah. Begitu ada waktunya Tuhan bisa bawa dia ke tempat-tempat lebih baik. Tapi ada juga di sini yang mungkin gak perlu keluar kantornya. Karena mungkin yang dia taruh itu, yang dia miliki itu mungkin masih benih. Tapi pada waktu dia kerjakan yang baik, bisa jadi besar. Saudara tahu gak? Awal saya jadi hamba Tuhan. Saya itu gak ada yang bukain saya pelayanan. Saya ingat tahun pertama, gak ada yang bukain saya pelayanan sama sekali. Saya cuma percaya Tuhan. Saya cuma punya satu tema untuk dikhotbahin. Dan saudara tahu, audiens pertama saya SMP dan SMA. SMP itu saudara, fokus ya, astagfirullah saudara. Saudara baru ngomong bentar, tiba-tiba main HP. Zaman dulu handphonenya itu, dulu game-game sekarang belum ada, sekitar beberapa tahun yang lalu. Waduh, saya harus segala peluru, segala cara saya pakai agar mereka bisa dengerin saya. Agar si makhluk celana biru ini bisa dengerin saya. Dan yang SMA masih lebih mending. Udah mulai songong, udah mulai bisa dengar orang, tapi masih belum tahu mau kuliah apa. Nah itu tuh tantangannya berbeda. Tapi saya ingat saya cuma punya satu pewahyuan doang, saya bagiin ke mereka. Dan ternyata Tuhan tambahin segala pewahyuan yang berbeda. Akhirnya pelan tapi pasti yang tadi saya mulai dari SMP. Kalau SD saya udah susah saudara. Kalau SMA pelan-pelan Tuhan buka pelayanan saya. Pelan-pelan ada teman-teman saya yang mempercayai panggilan Tuhan hidup saya. Akhirnya pelan-pelan they open the way for me. Akhirnya here I am. Bisa ada di sini. Melayani saudara dan saudara dengerin saya. Semua dimulai dari hal yang kecil. Semua dimulai dari memakai apa yang ada di tangan saya. Statement ini bilang gini. Jika kita setia perkara kecil. Bukan tidak mungkin. Yang kecil itu akan membesar. Nah berikut ya saudara gini. Nah ini yang kita perlu mengerti soal panggilan Tuhan dimanapun kita berada. Panggilan itu bukan tentang nyaman. Tetapi tentang keberanian. Saudara tahu gak berani itu artinya apa? Berani itu bukan berarti kita gak pernah takut. Berani adalah tetap melangkah walaupun kita punya banyak ketakutan. Berani adalah tetap melangkah walaupun kita takut karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Saya mau kutip satu orang, sebenarnya dia tuh sebenarnya bukan orang Kristen. Saya malas ngutip dia sih. Kayaknya dia nyembah pohon atau nyembah, saya nggak tahu apa sembah duit. Tapi somehow pada waktu dia ngomong sesuatu, ada sesuatu yang spark di hati saya. Dan kayaknya saya bisa pakai. Namanya si Mas Bezos, Jeff Bezos, saudara tahu. Dia ini bukan anak Tuhan, saya nggak tahu tiba-tiba bisa jadi anak Tuhan atau enggak. Tapi ada satu rulesnya dia yang menarik perhatian saya, yaitu the 70% rules. Saudara pernah dengar hal itu? 70% rules. Dia basically dia ngomong gini bahwa kamu bikin keputusan, kamu tuh gak bisa tunggu sampai kamu tahu 100%. Kamu pengen tahu bisa 70%, habis itu kamu harus berjalan. Artinya apa? Sampai kapanpun, di dalam kehidupan apapun, kita gak akan pernah 100% yakin. Kita gak bakal pernah punya semua jawabannya. Kita gak akan pernah merasa siap. Saudara, dalam kehidupan, dalam hidup, semua butuh langkah iman. Bahkan orang ateis aja tahu. Sekarang bayangkan anak Tuhan mulai gak berjalan dengan iman. Sementara ateis aja tahu, nyembah pohon aja tahu misalnya. We must take a leap of faith. Saudara tahu di kantor pun leap of faith bukan sebuah kata yang asing untuk dipakai. Poin saya hari ini, I don't know, ada sesuatu yang bergerak di hati saya. Mungkin ada yang orang butuh ini. Jangan tunggu Laut Merah terbelah dulu saudara. Baru keluar dari Mesir. Keluar dulu dari Mesir. Maka Laut Merah akan terbelah. There's someone di sini yang saudara itu masih bingung, gue harus jalan atau apa. Tapi kalau saudara mau mulai jalan, berdoalah. Mulai dari apa yang ada tanganmu. Berjalanlah. Kau bisa muliakan Tuhan dengan hal itu. Dan saudara tahu gak bahwa kadang
Tuhan itu izinin ada banyak problem di dunia ini karena dia pengen anak-anaknya jadi solusi. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 bisa dimunculkan ayatnya. Keluaran 2 ayat. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tapi orang Israel berseru masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak, mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ada sebuah kebenaran yang menurut saya sangat powerful bahwa kadang memang Tuhan izinin akan ada tantangan di sekitar kita. Tuhan akan izinkan bahwa keadaan tidak berlangsung dengan baik. Tuhan bisa izinkan banyak hal terjadi di hidup kita. Kenapa? Karena dia ingin anak-anak yang menjadi solusi. Dia pengen anak-anaknya yang muncul di dalam segala kekudusan mereka dan menjadi terang di situ. Amin saudara. Kita perlu terima hal ini. Karena gini, kalau bohlam itu gak bisa bersinar kalau gak ada ruangan gelap. Kalau saudara perhatikan baik-baik di ayat di Keluaran 2 ini. Kalau saudara baca konteksnya dan saudara baca dari kitab Kejadian. Saudara mau tahu gak? Tuhan sudah tahu bahwa bangsa ini akan dijajah. Tuhan udah tahu. Tuhan udah ngomong sama Abraham. 400 tahun dia bilang bangsamu akan dijajah. Keturunanmu akan dijajah. Tapi entah kenapa yang terjadi. Tuhan kan kayak seakan-akan biarkan. Kenapa dibiarkan? Bukan karena apa-apa. Karena Tuhan mau. Orang-orang ini siap untuk terima kebebasan. Tuhan izinkan mereka dalam problem. Karena Tuhan mau anak-anak Tuhan jadi solusi. Saudara, hari di ruangan ini, you may have lots of problem. Tapi pandangan mata saya berubah. Di mata saya, di ruangan ini, saya melihat ada begitu banyak orang-orang bisa jadi solusi. Sebenarnya ada begitu banyak orang-orang bisa jadi jawaban bagi generasinya. Sebenarnya ada begitu banyak orang bisa jadi jawaban untuk kantor mereka. Gak ada yang amin ya saudara, oke. Ya, you have to say amen for this. You have to accept this. Kamu gak bisa jadi terang, kalau semua udah terang. Tuhan gak asal pilih kita. Tuhan tahu di mana Anda lahir. Saudara, setiap kali saya merenungkan kebaikan Tuhan, saya cuma bisa tersenyum. Saudara bayangkan kalau Isaac Newton lahirnya bukan di Eropa tapi di Indonesia. Yang jatuh di dia bukan buah apel tapi durian. Namanya jadi Ishak Tangis. Bukan Isaac Newton. Jadi dia tahu siapa kita. He knows who really are. Maka hari ini dia bentuk kita. Kalau Tuhan taruh sesuatu di tangan kita. Tuhan taruh masa depan dalamnya. Pesan saya very simple hari ini. But please, in every season, either you're a mom, you're a father. Kau sedang bekerja, kau pernah bercerai, kau pernah, saya gak bisa sebutkan satu persatu, tapi ada banyak hal terjadi di hidupmu. Hari ini, tidak pernah ada kata terlambat untuk mengulang sesuatu. Tidak pernah ada kata terlambat untuk do something, untuk memuliakan Tuhan. Dan semua dimulai dari apa yang ada di tanganmu. Makanya ada satu, gak apa-apa kalau mau tepuk tangan silakan. Roma 11:36 bilang, sebab segala sesuatu dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini semua ada, bukan tentang kita, tapi untuk kebaikan Tuhan. Anyway, saya mau nanya. Saudara mulai merasa gak? Di sini, mungkin Tuhan lagi mulai menumbuhkan sesuatu di hidup Anda. Mungkin mulai ada impian yang muncul. Ada opportunity, mungkin seperti yang belum Anda harapkan. Mungkin tiba-tiba Anda punya waktu untuk melakukan sesuatu. Mungkin Anda tiba-tiba mungkin tercerahkan karena kebenaran hari ini. Mungkin itu tanda Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu di hati. Karena kalau saudara belum merasa bertumbuh. Hanya karena saudara gak merasa bukan berarti gak ada. Kalau saya boleh jujur. Saya sedang merasa ditumbuhkan sesuatu. Saudara tahu gak? Saya dan istri saya, si makhluk Tuhan paling seksi itu. Kami menikah. Tapi bukan cuma saudara menikah. Kami juga partner dalam kerajaan Allah. Saya dalam pengembalaan dan istri saya sebagai seorang debt head di social media. Dan kami melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Walaupun tantangannya banyak. Tapi saudara tahu gak, beberapa hari ini ada sebuah panggilan yang berbeda yang Tuhan titipkan pada kami. Saya terpaksa ngomongin sama saudara. Gak terpaksa sih, saya udah minta izin pastor, saya ngomong pada saudara. Ada sebuah opportunity, sesuatu yang berbeda yang Tuhan titipkan pada kami. Yang menuntut kami untuk mengubah musim hidupan kami. Dan bentuknya sangat
powerful, sangat indah. Dan ini mengagetkan kami karena kami gak pernah merasa akan dapat hal ini. Dan saudara akan lihat hasilnya yang Tuhan titipkan pada kami di dalam 9 bulan lagi. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Lanjut lagi. Ada makhluk hidup yang sedang berkembang di tubuh istri saya, saudara. Pastor Robert mukanya lebar banget senyum itu, lihatin. I never thought it is gonna be possible. Saya menikahi istri saya dengan satu pengertian. Saya tahu sakitnya seperti apa. Saya tahu realita hidupnya seperti apa. Pada itu saya menikah dengan dia. Kami sama-sama menikah. Kami sudah siap bahwa kami mungkin gak bakal punya keturunan. Dia punya banyak sakit. Dan kita juga sibuk. Kami udah siap. Kami terima. Dan orang tua saya pun tidak mendorong untuk gimana. Mereka cukup modern. Kami jalanin bertahun-tahun hidup kami dengan setia yang kami miliki. Dan kami bersyukur dengan hal itu. Tapi Tuhan punya mimpi yang lebih besar dibanding apa yang saya pernah bayangkan. God has bigger dreams that I've never thought. Saudara tahu. I never thought. Dan kalau saudara mau tahu bayangkan selama tahun lalu kami sudah happy dengan diri kami dan anak-anak bulu kami. Tiba-tiba Tuhan kasih vision, kasih impression. Kami gak pernah kebayangkan kejadian. Dan selama beberapa bulan itu tiba-tiba mujizatnya ada aja. Ada ini, ada itu. Dan tiba-tiba dia muncul. Saya gak pernah tahu. We never thought. Tapi kami sadar satu hal. Kami bisa, dia lahir dari ketaatan. Karena Tuhan kasih vision. Sesuatu di tangan kami. Kami kerjakan. Tiba-tiba dia muncul. Tapi ceritanya masih untuk lain kali, saudara, lain kali. Masih terlalu panjang ceritanya. Pokoknya akhir kata saya cuma ngomong ini aja. Om, Tante, Koko, Cici, Opa, Oma, sampai ketemu 9 bulan lagi. Saya mewakili anak saya. Saya udah mau selesai, dan saya akan tutup dengan satu statement ini. Untuk call to action kita, di apapun kehidupan kita. Start where you are. Use what you have. And do what you can. No matter what your season you are. Apapun keadaanmu, kau mungkin lagi diputus pekerjaan, kau baru saja di PHK, kau baru saja mengalami banyak hal, mungkin kau udah ketuaan. Saudara, for your information, saya mendapatkan ini jauh lebih tua dari ayah saya, saudara. Padahal ayah saya dulu udah tua, lebih tua lagi saya. Rasanya kayak Abraham, tau gak, saudara, tau. Dia bukan Sarah, enggak. No, it's not. But poin saya adalah hari ini, di dalam kita akan perjamuan kudus hari ini. Just remember, in every season, walaupun kau mungkin takut, Tuhan selalu pakai yang kita miliki. Tuhan tidak tertarik dengan yang kita tidak miliki. From what you have, walau kau anggap remeh, dia bisa pakai itu untuk kemuliaannya dia. Dan dia bisa memakaimu. Thank you so much. God bless you all. Kita akan siapkan perjamuan kudus. Amin, amin, amin. Silakan kita sama-sama bangkit berdiri. Let's prepare our heart untuk perjamuan kudus. Bila kau menyadari bahwa dalam janjinya, dia Tuhan yang akan menepati janjinya. Apapun yang terjadi di season dalam kehidupanmu. Thank you.